Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ida dari Bakung Pringgondani. Ngapunten niki keluar dari tema yang sudah Gus sampaikan ya. Karena niki pengalaman pribadi saya. Ngeten. Dulu kula nate mendawamkan dikir subhanallah subhanallah ngoten. Alhasil di situ ya menghasilkan hal-hal yang aneh gitu menurut pribadi saya itu. Contohnya gini, contohnya dalam hati saya itu bicara gini, 5 menit tengkas ono si A utang duit 100 ngoten niki menurut saya, versi saya ya yang saya alami ngoten niku nyata terjadi, betul-betul nyata. 5 menit tes ya betul ya si A tadi, saya kan nggak menyebut nama, inisial aja. Ya betul itu. Terus ada lagi kejadian lagi gini, seumpamanya ada orang lewat depan rumah saya, seret gitu ya, hati saya langsung connect gini, wong iku gak ono rong minggu kas lah mati ngoten. Ngoten niku nggih leres ngoten. Niku sering ngoten niku. Sing ngoten-ngoten loh, aneh-aneh tapi jadi nyata menurut saya gitu. Lah suatu saat gini, sore hari sekitar jam 5 itu merupakan kebiasaan saya. Biasa duduk-duduk di teres sambil memandang apa itu langit-langit gitu. Ya istilahnya apa? Tafakur gitu ya. Hati di saat itu enak, jenjem, wes pokoknya gatok nyambung gitu nang istilahnya nang Gusti Allah ngoten loh. Wes pokok posisi enak gitu loh. Lah suatu kan tiba saatnya adzan maghrib. Adzan maghrib kan otomatis saya kedah meninggalkan tempat itu untuk sholat. Lah di saat itu hati saya itu berbicara begini, ngapunten ini versi saya lagi, bicara gini, wes nggak usah sholat, wes tutup nolunggomu iki enak, awakmu kok iso nyambungmu tambah enak. Terus sisi lain ada yang berkata begini, wong sholat iku jiban sing diharusno Gusti Allah, dikewajibno Allah gitu, kok nggak sholat berarti itu setan itu ngoten, kata-kata yang satunya tadi loh gitu. Lah di situ bimbang saya, wes hati saya nggak enak. Terus saya mengambil keputusan gini, ya waktu sholat aku tak sholat, kalau tafakur kan besok-besok enak, bisa lagi gitu loh ya. Langsung saya sholat ya. Ya alhasil hari-hari berikutnya ya keimanan saya menurut saya menurun, gak enak. Wes itu, wes aku gak enak, keimanan ke agama aku itu loh menurun gitu. Ya mari kejadian itu, habis kejadian itu. Ya di sini yang saya tanyakan begini, itu kata-kata dalam hati itu berasal dari setan atau apa gitu. Lah terus yang kedua, itu tadi yang pertama, yang kedua, seumpamanya saya mengalami hal yang serupa seperti itu tadi, apa yang saya ambil, keputusan apa yang saya ambil? Karena setelah saya mengenal Gus ini, saya merasa nyambung lagi, berarti saya udah mendawamkan sirul asrar lah, apa istilahnya gitu ya. Makasih dari saya, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan mendawamkan, mengistiqomahkan wirid apa tadi, subhanallah ya, apapun lah, kalau belum dibarengi dengan zikir sirul asrar, ini endingnya, mentoknya, masuknya di alam mukasafah. Mboten kula tulis niki mboten kula hapus niki skema. Makom alam itu ada 3, mukhadoroh, mukasyafah, terakhir musyahadah. Bahasa Indonesia ini apa? Aku iki Arab gak paham. Ya, genah.
Pertama mukhadharah iku nggih alam donya niki, alam kasunyatan niki. Nah, ketok apa dan sebagainya. Wong mangan apa kok mesti wareg ya? Lha mukhadharah. Jadi kuwi mangan ya. Mesti wareg kok munggo masalahnya makan. Apapun urusan mukhadharah. Wis. Kedua mukasyafah. Mukasyafah niki alam gaibnya makhluk. Termasuk di dalamnya itu apa yang Anda alami tadi. Ilmu-ilmu rahasia tentang takdir. Niku panggonane di alam mukasyafah. Sehingga enggak heran jenengan tahu yang akan terjadi. Ini belum kekasih Allah. Belum Pak nggih? Belum, masalahnya belum mengenal sirul asrar. Padahal pada umumnya ya, umum pengertian wong umum. Orang yang sudah mengerti apa yang terjadi umumnya wong ngarani iku wali. Lah ngoten nggih? Mengerti sebelum terjadi. Roh sak jerone. Lah di situ umumnya padahal ini keliru. Tentang waline Allah dibuka di dalam Al-Qur'an. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri kekasih Allah itu bukan di situ. Cirinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini tak apa? Tak klarifikasi. Ngono lho. Jadi pengertian masyarakat umum itu ben gak keliru. Ndi gosok imang Pak. Iku wis gak kanggo iki donya iki. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini Pak, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, gelisah. Mereka itu hatinya maksudnya. Karena selain Allah sudah tidak ada. Jadi gak ono khawatir. Dibenci wong karena disampaikan di tengah masyarakat dikatakan sesat, gak boleh. Gak ono rasa khawatir karena tahu semuanya yang berperan sing gawe ngono, yang membikin itu yo Gusti. Lah di situ loh. Iki ciri. Cuman ada yoan. Kekasih Allah itu dibonusi kasab iki ada yoan. Tapi bukan berarti kasab itu sebagai tanda cirinya kekasih Allah, bukan. Kalau boleh saya proses Pak, wirid apapun kalau jenengan istiqomahkan akan muncul karomah. Lah karomah ini loh, duduk bukan karomah loh Pak ya. Karomah ini khodam dari Allah yang disebut warid bisa jadi. Iku ngekei kabar ning ati sampean. Kurang rong minggu wong iki mati. Lima menit lagi ada orang utang uang. Lu kok ya pas jane ya. Ikan berkenaan dengan takdir toh Pak. Bapak Ibu, karomah itulah yang memberikan kabar terhadap hati sampean terkait masalah takdir.
Jikalau ruhaniyah jenengan belum membawa senjata kalimat sodok, ya, terus memunculkan dzikir sirul asrar, iman sampean iku gak mungkin nang Allah yang sejati. Lesan ngomong Allah bisa, tapi ruhaniyah sampean imannya karena wirid yang kita dawamkan akhirnya jadi karomah. Karomah itu kasih kabar. Ini kalau jadi dukun mak jos. Nyun sewu. Jadi nggak beda bu jenengan kali kula tahun 95 sampai 2000. Kula niki dukune togel dulu itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pengalaman-pengalaman itu yang kujadikan sebagai bahan untuk seruan terhadap masyarakat supaya tidak berhenti di alam muka safa. Walaupun jenengan dzikir khafi kali jahri saged Pak Bu, gak hanya subhanallah, dawamkan dzikir khafi. Hati sampai ngucap Allahu Allahu, masuk dunia kasaf, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, nguasai jenengan. Saktri Mondraguna, amen ya. Sopo sira sopo ingsun gak ngerti awake dhewe. Lah iki. Ibu, iku proses jenengan gak salah. Untung bejo jenengan tidak masuk di dalam ayat qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Gak masuk pada ayat sungguh sengsaralah bagi orang-orang yang mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Lho nyun sewu Bu, pengalaman niki ngomong. Kalau di dunia karomah, di dunia mukasyafah, sinten Pak sing gak seneng? Pol senengi mencari kebutuhan duniawi ya. Halah Pak, gak usah macul soro-soro, ngomong tok tes teko dhewe. Yo estu, saya butuh uang berapapun gampang pada saat itu. Togel Pak. Lho nggih. Jadi apa munculnya besok itu ya? Sudah dikasih tahu. Kulo gak usah modal Pak, hanya modal dengkul, modal duduhno tok. Nah, pasangan sak-ase ndek piro? 10.000. Dadi piro Pak 10.000 pada waktu itu? 25 juta. Oh, pengalaman nek ngono sampean. Loh, itu loh hasilnya dari 10.000 menjadi 25 juta. Dikasihkan saya. Utangmu piro? 5 juta. Jadi sing 20 tak gegem Pak. Dengan alasan tak sucekno. Nggih. Butuhmu 5 juta, oke. 20 kula gawa. Tak kekno wong ing dalan-dalan di kota. Mungkin sampean kok saiki viral Pak, kok saiki ono viral. Dulu niku kula Kemis, kok Kemis, Jumat ngono. Jedulane Kemis nggih. Niku kula nggo sepeda wis. Gue glangsing mon, makanya duit dalan-dalan. Wong becak, wong prapatan lu, sawana aku wis teko ngono bos, ngebos yo, wah salah. Tapi saya tahu syariat, tak rem, jangan pernah keluargaku makan. Tapi sebelum saya kasihkan, nggih, sampeyan kula sucekane dulu istilah. Iki batang tikus. Kalau saya kasihkan batang tikus ya haram toh Pak ya. Saya punya cara. Biar enggak batang tikus yang dimakan, saya kasihkan iwak lele. Dimakan iwak lele gemuk Pak. Iwak lele itu yang saya ambil, tak kasihkan orang lah. Berarti orang lain tidak makan batang tikus tapi sumbernya dari batang. Nah, ini subhat sebetulnya itu. Itulah Bu, ya Allah Bu,
Dunia kasaf itu siapa yang tidak senang? Miturut sifat basariyah memang. Semuanya masih makhluk, Pak. Makhluk. Lah, tetapi kalau kita sudah mengenal sirul asrar, berangkat dari hakikat syahadat yang kemarin sudah saya sampaikan, maka harapan ruhaniyah itu masuk di makom musyahadah, makom kebukanya gaibnya Allah, yang asalnya ruhaniyah kita buta gelap terhadap Allah, maka menjadi terang benderang. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapapun panjenengan kalau ruhaniyah itu condong hanya pada Allah lewat sirul asrar, maka Allah akan memadangkan, memindah dari gelap menuju terang benderang. Asalnya Allah itu gaib, gaib iku gak roh, gaib iku gelap. Kados ngeten, Pak. Iki rokok ya. Rokok terus tak tutupi ambek kopiah. Gak ketok. Iki gaib. Wujude Allah ditutupi nure lewat dunia saisine. Akhirnya sampai gelap. Yang terang itu nure, nurullah, yaitu wujudnya dunia dan saisi. Sampai kapanpun hulek-hulek cukul nggak bakal sampai iku akan kepethuk utawa masuk di dalam alam musyahadah ketemu Allah, nggak bisa karena ketutup. Jadi dunia saisinya ini adalah nurullah. Kalau kita melihat nure, ya nggak akan bisa tahu wujudnya Allah. Matahari deloken sengengene, lihatlah cahayanya, kuat mboten mripat? Silau, Pak. Nggak akan pernah bisa melihat rupanya ya opo sih matahari itu, nggak bisa wujudnya karena kita disilaukan oleh sinarnya matahari. Sama. Terus bagaimana caranya kita tahu wujudnya Allah? Artinya kita masuk di dalam musyahadah. Lo ini loh, Pak, nurullah iki lo dikai kesempatan nafsu supaya mripate ati ku ndelok iman nang iki namanya al-aghyar. Nih cara kitab hikam namanya al-aghyar. Cara Al-Qur'an nurullah. Dunia saisi. Hanguskan nurullah iki. Makanya nanti ada dzikir nafi isbat. Nanti tetap tak bimbing. Ya apa caranya dzikir nafi isbat, takhali ketajali. Bagaimana caranya menghilangkan, membumi hanguskan duniawiyah nurullah iku di dalam jagatnya rohania hati. Ya nggawa senjata sing kula omong mau lho, Pak ya. Ancur sepertelon dunya. Tapi jenengan ojo dibuka lho ya. Nek wis Al-Qur'anul Qadim tahu senjata iki ojo. Pesanku mek situ tok ae. Khawatir nanti kalau didengar oleh didengkek jin terus dituduhno orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada namanya senjata pemusnah massal. Iku tidak terlepas dari biologis, Pak. Dari biologis. Makanya dilarang, undang-undang PBB dilarang perang memakai bahan atau senjata pemusnah massal, dilarang. Pun. Piye carane? Rokok iki iso ketok. Ya iki kudu dilangno, Pak. Duniawiyah dalam hati jenengan harus di bumi hanguskan. Baru nyoto. Lah, ilmu dinul haq niku duduhno. Yuk
bebek bojone paman ning jero kopiah iki ana rokok. Di dalam nurullah itu ada wujudnya Allah. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wujudnya Allah itu tidak jauh dari urat nadi di dalam dan di luar dirimu. Iku ilmu bil huda wa dinil haq itu dijelaskan di situ. Jenengan sendiri nanti yang membuang nurullah ini, menafikan ini. Yaitu yang kalau sebut tindakan kholwat nantinya. Dan itu tidak keluar dari dzikir sirul asrar, fungsinya harus. Loh kalau sudah itu hilang semuanya yang namanya nurullah, itu Anda disebut wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali kepada Allah, kembali ke asal. Sebab asal kita tidak ada, adanya kita diadakan oleh yang ada. Bila mana Anda ingin tahu yang ada, kembalilah ke asal. Kalau Anda sudah merasa tidak ada, kembali ke asal, nyatalah yang ada. Jadi iki diilangi, akhirnya nyata rokok. Cetha yuk, cetha ya, iki logika supaya gampang dipaham. Ngoten lho maksud kula. Biyen niku Mas Ayah iku Pak Bu nggih, mboten dijelasno. Tolong bersenono omah-omah iku ngarepe pondok iku bersenono. Takwil. Padahal maksudnya berseni nurullah selain Allah iku. Wis ini diberseni. Pondok-pondok, jero pondok, kapan-kapan aku sidak. Nek ketok kotor tak obong pondoke. Delok, berseni. Iku sebagai pembelajaran. Sebab an-nadhofatu minal iman. Nah, di situ loh. Jadi Bu, alhamdulillah sebelum kita kundur secara syariat sedo mati, kita sudah dikersakno Allah, ditakdirno Allah mengenal senjata kalimah sodo atau hakikatnya syahadat untuk mengislamkan ruh sekaligus untuk memerangi hawa nafsu. Nggih, Ibu, atas pertanyaan jenengan mau apa tindakan yang harus jenengan lakukan sekarang, tolong lenggao terus hati sampean dengan membawa adzikru bisiril asrar. Terus manakala ada bisikan lagi, bagaimana sikap saya? Aku yakin Bu, tatkala jenengan sudah memfungsikan dzikir sirul asrar, warid yang muncul itu dari Allah. Ikuti apa petunjuk dari Allah itu. Ikuti. Jadi sikap sampai ngambil keputusan nanti adalah ikuti apa warid dari Allah untuk melakukan apa. Yang jelas tidak keluar dari fungsi sirul asr itu harus sampai bawah. Urusan nanti jenengan dikerentek nih untuk melakukan apapun itu, jenengan mengalir aja. Dan itulah sesuatu yang tidak membebankan jenengan sehingga jenengan tidak bingung. Masalahnya ngeten Pak, bisikan memang ada dua. Ada bisikan itu namanya warid dari setan nafsu, ada dari Allah. Cirinya bisikan dari Allah warid itu manakala jenengan memfungsikan
zikir sirul asrar, maka jelaslah itu bisikan atau warid minallah. Manakala jenengan tidak ada fungsi sirul asrar, maka bisikan yang ada itu dari nafsu atau setan. Contoh kalau wau bentuk takdir yang akan terjadi, berhubung kita belum mengenal sirul asrar, iman kita mesti terhadap selain Allah. Nafsu akan membelokkan di situ. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Nafsu akan membengkokkan kita dari Allah menuju ke selain Allah.